Ini bukan orang Islam loh, tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh, bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Alangkah tidak adilnya kalau ada orang yang punya amal kebaikan, menerangi masjid-masjid, tapi dia tidak beriman, kemudian dia pasti masuk neraka. Ya, memang tidak adil. Tapi sangat lebih tidak adil lagi kalau ada orang yang tidak beriman, asalkan beramal dia bisa masuk surga, sedangkan di sisi lain ada orang yang beriman dan beramal juga akan masuk surga. Jadi artinya begini, Islam itu memadukan antara iman dengan amal. Ya, dan itu jelas dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Perhatikan ya, man 'amila shalihan, beramal salih. Jadi amal salihnya memang ada. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman non-muslim itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw untha, baik laki maupun perempuan. Tapi ada syaratnya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Baru janji itu diturunkan kepada mereka, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan penghidupan yang baik kepada mereka, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan dengan balasan yang terbaik atas apa yang mereka lakukan. Jadi ceritanya begini, ada yang tanya dengan saya, ini si pencipta lampu melakukan amal kebaikan, hanya karena tidak beriman, kemudian dia masuk ke neraka. Wah, ini nggak adil banget. Akhirnya perempuan ini bilang, mahasiswi saya tadi, saya bilang, ya begini aja mbak, andai kata nih ya, punten ya, kamu punya suami pulang dari luar negeri, kamu dibeliin hadiah begitu, kamu seneng nggak? Seneng banget. Habis itu hadiahnya bahkan diberi mobil yang baru, seneng nggak? Seneng banget. Oke, kalau anda seneng, terus tiba-tiba di mobil itu ternyata dia ada istri baru gitu, kamu seneng nggak? Ya enggak Ustadz, saya sakit hati. Tapi suamimu ngasih kamu kebaikan, ya amal yang solih. Iya Ustadz, semuanya memang baik, tapi ketika dia sudah menduakan cinta saya, maka semua kebaikan itu terasa hina dan menjijikkan. Saya bilang, hei, bukankah itu yang kau tanyakan tadi? Ketika orang-orang non-muslim beramal solih, Allah bangga. Ketika mereka beramal baik, Allah senang. Mereka menciptakan lampu bermanfaat untuk dunia, Allah senang. Tapi ketika mereka menduakan Allah, menduakan cinta Allah, mempoligami Allah dalam ketauhidannya, disitulah Allah murka kepada mereka dan menjadikan semua amal ibadah itu menjadi sia-sia di hadapannya. Begitu ya teman-teman ya. Maka keimanan tanpa amal menjadi sia-sia, sebagaimana amal solih tanpa keimanan juga menjadi sia-sia. Yuk beriman kepada Allah, yang dengan iman itu memotivasi kita beramal. Yuk kita beramal yang amalnya dilandaskan pada keimanan dan bertauhid kepada Allah. Itu pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Saya Uda El Huda, cerdas berpikir.